Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah kelas 2A. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Anak soli dan solihah, hari ini bertemu kembali. Kita akan mulai belajar tema baru, yaitu tema 2 ya. Nah, kali ini kita masuk subtema 1. Kita pada hari ini akan fokus belajar matematika ya. Tujuan pembelajaran hari ini anak soli dan solihah diharapkan dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100. Oke. Anak solih-solihah, sebelum kita mulai masuk ke perkalian, kita games dulu ya sebentar. Di sini Bu Pita sudah punya soal cerita. Budi memiliki 5 tas. Setiap tas ada 2 buku. Berapa jumlah buku Budi seluruhnya? Oke, perhatikan konsentrasi. Budi memiliki 5 tas. Masing-masing tas terdapat 2 buku. Perhatikan, ada 2 buku di tas pertama, 2 buku di tas kedua, 2 buku di tas ketiga, 2 buku di tas keempat, dan 2 buku di tas kelima. Pertanyaannya, berapa jumlah seluruh buku Budi? Ibu kasih waktu 3 detik untuk menghitungnya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 10 buku ya. Nah, soli-solihah pasti banyak yang jawabannya benar. Maka insya Allah kita akan bisa menaklukkan tantangan matematika hari ini. Oke, kita mulai ya. Siap, konsentrasi dan fokus. Nah, kata kunci dari perkalian adalah perkalian sama dengan penjumlahan berulang. Oke. Sekali lagi ya, perkalian sama dengan penjumlahan berulang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, Allah juga sudah memakai rumus perkalian ini ya. Jika kita bersyukur satu kali, Allah akan menambah lagi nikmat kita. Jika kita bersyukur lagi, maka Allah akan tambah lagi nikmat kita. Jadi itu kunci perkalian ya. Perkalian sama dengan penjumlahan berulang. Oke, sekarang mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cerita berikut ini. Karin senang bermain congklak. Pada congklak tersebut terdapat 3 lubang. Masing-masing lubang berisi 4 biji congklak. Pertanyaannya, jumlah biji congklak dapat kita hitung berapa ya jumlahnya? Oke, perhatikan fokus ke gambarnya. Ada 3 lubang congklak dan terdapat 4 biji congklak pada masing-masing lubang. Lihat, ada 4 di lubang pertama, ditambah 4 di lubang kedua, dan 4 biji congklak di lubang yang ketiga. Nah, jumlah biji congklak seluruhnya berarti ada 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, penjumlahan seperti 4 ditambah 4 ditambah 4 disebut penjumlahan berulang. Dan penjumlahan berulang dapat kita sebut sebagai perkalian. Perhatikan ya solih-solihah. Jadi apa perkalian itu? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, kita lihat contoh sebelumnya ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Ada berapa angka yang dijumlahkan? Ada berapa angka 4 yang dijumlahkan? Ada 3. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. Nah, ini ya, 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi, bisa kita tuliskan seperti ini, fokus. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12, sama dengan artinya 3 dikali 4 sama dengan 12. Coba lihat.
Perhatikan soli soliha, ini adalah bentuk penjumlahan berulangnya dan ini adalah bentuk perkaliannya. Oke, paham sampai sini ya? Penjumlahan berulang bisa kita artikan sebagai perkalian. Oke, tetap fokus. Kita masuk ke contoh yang kedua biar lebih paham. Di sini ada 5 buah keranjang, masing-masing berisi 3 buah jeruk. Lihat, ada 5 keranjang, masing-masing keranjang berisi 3 buah jeruk. Buatlah penjumlahan berulang dari dan bentuk perkaliannya. Oke, perhatikan. Kita buat yang pertama penjumlahan berulangnya terlebih dahulu. Bentuk penjumlahan bersusunnya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Ini adalah penjumlahan berulangnya ya. Yang dijumlahkan adalah isi dari wadahnya, yaitu 3. Bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, bisa kita ambil kesimpulan lagi. Jadi ketika kita menulis perkaliannya adalah kita bisa menuliskan wadah. Nih, ini wadah ya. Nah, 5-nya ini adalah wadahnya dikali isi. Isinya berarti 3. Wadah dikali isi. 5 jeruk 5 keranjang dikali 3 jeruk. Oke, paham ya? Wadah dikali isi 5 dikali 3. Kita lanjutkan soli soliha. Mengapa bentuk perkaliannya 5 kali 3 sama dengan 15? Kok bukan 3 kali 5 sama dengan 15? Kan sama-sama 15. Nah, karena jumlah angka 3 yang dijumlahkan ada 5. Kalau kita tulis 3 kali 5, artinya angka 5-nya yang ada 3 ya. 5 ditambah 5 ditambah 5 itu artinya 3 kali 5. Nah, untuk pembahasan ini nanti kita akan perjelas di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini soli soliha mengenal dulu penjumlahan berulang yang bisa ditulis sebagai bentuk perkalian ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita kerjakan latihan di buku tema 2 halaman 8 dan 9. Silahkan anak soli soliha tuliskan bentuk penjumlahan berulang sesuai gambar dan tulis pula bentuk perkaliannya. Insya Allah anak soli solihah pasti bisa ya. Insya Allah mudah. Selamat belajar anak soli solihah. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.